Bismillah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku seri sejarah 25 Nabi dan Rasul jilid kelima. Jilid 1 sampai 4 sudah selesai kita baca di episode-episode sebelumnya. Sekarang jilid kelima tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis buku ini Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Kali ini kita akan membaca Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari Perjanjian Aqobah. Pada musim haji tahun 11 kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka masuk Islam. Mereka langsung menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada musim haji berikutnya, tahun 12 kenabian, 5 dari 6 orang itu datang mengajak 7 temannya. Ketujuh penduduk Madinah itu juga sudah masuk Islam. Mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqobah, Mina. Mereka berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan tidak berbuat syirik dan maksiat. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Aqobah. Hijrah ke Madinah. Setelah perjanjian Aqobah, banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah pindah ke kota Madinah untuk mendapatkan kedamaian dan kebebasan dalam mengamalkan Islam. Akhirnya, satu persatu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di Mekah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orang-orang kafir sangat marah dengan hijrah ini. Pada tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian, mereka berkumpul di Darun Nadwah dan sepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Pada siang harinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu an untuk memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkannya berhijrah ke Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an sepakat untuk pergi meninggalkan Mekah di malam hari. Pada malam harinya, orang-orang kafir sudah berada di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya. Di dalam rumah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk tidur di kasurnya dan menggunakan selimutnya untuk mengelabui mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak dapat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di hadapan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka tertidur. Menjelang subuh, mereka terbangun dan seseorang memberitahu mereka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pergi. Mereka pun melihat ke dalam rumah dan menyangka yang tidur itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bangun, mereka mengetahui ternyata itu Ali radhiyallahu an, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir itu pun semakin marah. Mereka mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan mereka akan memberikan hadiah 100 ekor unta bagi yang berhasil membunuhnya. Malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu keduanya keluar rumah lewat pintu belakang
dan meninggalkan kota Mekah. Tibalah keduanya di Gua Thur dan beristirahat di sana selama 3 hari. Orang-orang kafir yang mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di gua itu. Mereka berdiri di atas gua. Seandainya mereka melihat ke bawah, pasti mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an ada di dalam gua tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah 3 hari, orang-orang kafir kembali ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah dibantu penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid. Pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 14 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an sampai di Madinah. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun pertama hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah disebut dengan tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriah itu adalah tahun pertama hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar ketaatan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk meninggalkan rumah dan seluruh harta mereka untuk hijrah ke Madinah. Mereka menaatinya dengan tulus dan tidak membantah atau menawar sedikit pun. Subhanallah, apakah kalian ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi dan masuk surga? Ingin. Kita harus melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Contohnya, kalau waktu sholat, kita harus cepat melaksanakan sholat. Begitulah anak yang soleh dan solehah. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun pertama Hijriah, cahaya Islam di Madinah. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian atau tahun ke-1 Hijriah, seluruh penduduk Madinah gembira menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah mereka sangat ceria. Suara takbir Allahu Akbar terdengar di seluruh kota Madinah. Allahu Akbar. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan kondisi hari itu. Saya menyaksikan hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah. Saya tidak pernah melihat suatu hari yang lebih baik dan lebih bercahaya daripada hari itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju daerah Kuba. Beliau beristirahat di rumah Kalthum bil Al-Hind radhiyallahu an selama 14 hari. Di sana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun setelah hijrah. Setelah 14 hari, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ditemani Abu Bakar radhiyallahu an. Hari itu adalah hari Jumat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat di perkampungan Salim bin Auf yang dihadiri 100 orang. Ini adalah sholat Jumat pertama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pada hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki pusat kota Madinah. Seluruh penduduk sangat gembira. Semua berharap agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal dan istirahat di rumahnya. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, biarkan unta ini berjalan karena ia telah diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun
terus berjalan dengan untanya hingga berhenti di depan rumah Abu Ayyub radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumahnya selama 1 bulan. Membangun Masjid Nabawi. Unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di kebun milik 2 orang yatim, Suhail dan Sahal dari suku An-Najjar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membangun masjid di tanah itu. Kedua anak yatim itu pun menghadiahkannya untuk dibangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menebang pohon-pohon kurma dan meratakan tanahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bahu-membahu membangun masjid. Setelah 12 hari, masjid itu berdiri dan dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Setelah masjid selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun rumahnya yang berada di sebelah masjid. Rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari rumah Abu Ayyub. Rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun selesai dibangun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari rumah Abu Ayyub radhiyallahu an ke rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun pertama Hijriah disyariatkan azan berdasarkan mimpi sahabat Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan azan dengan lafaz-lafaz yang kita kenal sekarang. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali sampai ke kota Madinah. Apakah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah? Apakah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mencari tempat tinggal yang nyaman? Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan semua itu. Pertama kali yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun masjid. Subhanallah. Betapa besar perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap masjid. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus rajin pergi ke masjid. Anak-anak yang soleh dan soleha harus rajin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan belajar mengaji. Mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Mereka meninggalkan rumah dan harta bendanya. Kondisi mereka miskin ketika berada di Madinah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, penduduk Madinah. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan perbedaan di antara mereka, sehingga mereka saling tolong-menolong, saling memberi, dan saling menghibur. Hubungan mereka semakin kuat dan kaum muhajirin tidak merasa terasing. Alhamdulillah, kita telah membaca buku Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah. Kelanjutan dari buku ini insya Allah akan kita baca di episode selanjutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.